Halo Sobat TWS semuanya. Kita perkenalan dulu ya guys. Aku Ica. Dan kali ini aku akan membahas tentang 10 tanda pacarmu ingin putus. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk kalian tetap support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk kalian nyalakan loncengnya agar kalian gak pernah ketinggalan video-video terbaru dari twc.id, oke? Pacarmu adalah hal terindah dalam hidupmu. Tapi, jika pacarmu ingin putus dan pacarmu meminta untuk mengakhiri hubungannya, semua hal indah itu akan berakhir. Dan kamu pasti akan sulit untuk menerimanya. Dan kamu juga akan sulit untuk merelakannya pergi. Apalagi jika selama pacaran, kamu sudah banyak berkorban untuk dia. Banyak hal-hal yang sudah kamu lakukan dan kamu korbankan untuknya. Itu semua yang akan buat kamu bertahan, walaupun dia sudah minta putus. Namun, sebelum kamu panik dan terjebak dengan rasa sakit itu, kamu perlu mengenali tanda-tanda perubahan dari sikap pacarmu, agar kamu nantinya lebih sigap dan lebih siap menerima sakit hati. Nah, berikut ini tanda-tanda yang harus kamu kenali sebelum pacar kamu memutuskan hubungan dengan kamu. Yang pertama adalah, dia berusaha untuk menghindar ketemu dengan kamu. Dan dia juga sudah mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal, setiap insan yang berpacaran, itu pastinya akan selalu memberi kabar tentang apa aktivitas yang akan dilakukan ataupun yang sudah dilakukan. Baik itu diminta maupun gak diminta. Jika pacar kalian sudah mulai menghilang atau jarang ada kabarnya, dan dia terlalu sibuk tanpa ada alasan yang jelas, nah ini menandakan bahwa dia sedang ingin menjauh dari kamu atau memang sengaja menjaga jarak dengan kamu. Yang kedua, dia sudah mulai menyimpan rahasia dari kamu. Bisa saja dia menyimpan rahasia dari kamu hanya untuk memberi kamu kejutan. Tapi, jika pacar kamu sudah menyembunyikan ponsel dan juga media sosialnya dari kamu dengan alasan yang gak jelas, itu sudah pasti dia memiliki sesuatu yang tidak ingin kamu ketahui, seperti chat dari orang lain ataupun dia janji kopdar dengan orang lain. Apapun alasannya, menyimpan rahasia bisa merusak keharmonisan hubungan dan kepercayaan suatu hubungan itu. Yang ketiga, dia sering mengganti topik pembicaraan saat ngobrol dengan kamu. Biasanya, seseorang bisa paham jika ada topik pembicaraan sensitif yang bisa membuat orang mengganti pembicaraan. Seharusnya sih kamu bisa merasakannya ya, sekecil apapun perubahan dari sikap pacar kamu. Misalnya nih, saat kamu bertanya, "Kamu kenapa? Apa kamu ada masalah?" Biasanya dia akan menjawab dengan kalimat, "Aku gak apa-apa kok." Jika dia tidak menjawab seperti biasanya, dia akan bersikap aneh di hadapan kamu. Yang keempat, dia mulai cuek dan kasar sama kamu. Dalam hubungan itu, pertengkaran pasti akan terjadi. Entah itu hal kecil atau hal besar, pasti akan kejadian. Pasti kalian juga pernah merasakannya kan? Selama pertengkaran itu diselesaikan dengan sehat dan juga bisa membuat hubungan semakin kuat, kenapa enggak? Kan gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika kalian bertengkar sudah menggunakan kalimat kasar dan sudah menggunakan kekerasan. Itu artinya dia sudah gak ingin kamu lagi. Dia sudah gak menghargai kamu lagi. Atau bahkan dia sudah gak peduli lagi sama kamu. Hal seperti ini sudah gak bisa dicari solusinya lagi. Yang terbaik adalah putus. Yang terbaik adalah kamu mengakhiri hubunganmu. Karena buat apa kamu bertahan dengan seseorang yang sudah tidak menghargai kamu lagi? Kamu bertahan dengan seseorang yang sudah memperlakukan kamu dengan buruk. Jadi, kamu harus mengakhiri hubungan ini duluan sebelum dia meminta untuk mengakhirinya. Karena jauh lebih sakit, akan sangat lebih sakit ketika dia yang meminta putus. Yang kelima, dia sudah mulai kurang perhatian sama kamu. Ada beberapa hal yang membuat orang kurang perhatian terhadap orang yang dicintainya, seperti terlalu sibuk bekerja atau dia malu. Ya, dia malu.
Dia malu ketika kalian jalan berdua dan kamu ingin menggenggam tangannya. Dia pasti menolak. Tapi, jika dia bersikap dingin ketika kamu ingin diperhatikan dan disayang olehnya, ini menunjukkan dia sudah kehilangan kehangatan dan juga perasaannya sudah berkurang sama kamu. Yang keenam adalah dia berhenti terlibat dengan kamu di media sosial. Media sosial adalah cara yang bagus untuk mengetahui seseorang sedang menjalin hubungan asmara atau enggak. Tapi, jika tiba-tiba dia menghentikan aktivitasnya dan dia tidak ingin terlibat lagi di media sosial dengan kamu, contohnya, dia sudah gak pernah memposting foto kamu, atau dia sudah tidak pernah update status tentang kamu, bahkan dia sudah tidak pernah menandai kamu di konten-kontennya. Nah, itu kamu perlu curiga. Itu tanda salah satu dia ingin mengakhiri hubungan dengan kamu, atau dia sengaja untuk menjauh dari kamu. Yang ketujuh, dia akan berhenti menelpon atau mengirim chat kamu. Ketika pertama kali suatu hubungan dimulai, dia akan sangat bersemangat untuk menghubungi kamu. Pagi, sore, siang, malam, itu pasti waktunya untuk kamu semua. Dia akan selalu ingin tahu apa yang kamu lakukan. Dia ingin selalu sesuatu yang kamu lakukan itu harus berhubungan dengan dia. Tapi ketika dia sudah tidak menyukai kamu, semua itu akan berakhir. Dia tidak akan pernah menelpon kamu ataupun kirim chat ke kamu. Yang kedelapan, teman-temannya sudah gak ramah lagi. Teman adalah salah satu orang pertama yang akan tahu ketika hubungan kalian sedang gak baik-baik aja. Teman adalah salah satu orang pertama yang akan tahu ketika kalian sedang ada masalah. Ya mungkin karena dia sudah cerita ke teman-temannya. Bahkan dia sudah ngomong kalau dia sudah gak nyaman sama kamu, atau dia sudah gak tertarik lagi sama kamu. Teman bisa jadi sangat loyal dan bisa jadi sangat protektif. Jadi, ketika teman-temannya sudah bersikap gak baik atau gak ramah sama kamu, ada baiknya kamu ajak ngobrol pacar kamu. Oke? Yang kesembilan, kontak fisik mulai berkurang. Kamu pasti bisa mengingatnya saat awal pertama kali kalian menjalin hubungan. Ketika kalian keluar berdua, pasti kalian berpegangan tangan kan? Dan kalian berasa gak pengen melepaskan pegangan tangan itu. Tapi, seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, semua itu akan berkurang. Dan pada suatu ketika, kamu ingin menggenggam tangannya, atau kamu ingin terlihat romantis dengan dia, dan dia menolak. Ada baiknya, kamu ajak ngobrol dia. Tanyakan ke dia, apa ada yang salah dengan aku? Di mana letak salahku? Nah, ini yang ke-10, yang terakhir. Akan ada banyak alasan untuk berdebat. Biasanya, ketika hubungan sudah mulai akan berakhir, itu akan lebih banyak alasan untuk kita berdebat dan berargumen. Semakin kalian melupakan cinta kalian, semakin kalian melupakan kalau kalian saling mencintai, dan kalian lebih berfokus pada hal-hal yang negatif, pertengkaran itu setiap hari akan terjadi. Dan itu akan semakin membuat hubungan kalian gak sehat. Nah, itu tadi 10 tanda pacar ingin putus. Jadi, jika pacar kalian menunjukkan salah satu di antara itu, kalian wajib waspada. Atau mungkin kalian bisa introspeksi diri. Kalian bisa memberi perhatian lebih kepada dia. Atau mungkin kalian memberi sedikit ruang kepada dia. Tapi, jika kalian sudah melakukan itu semua dan dia tidak berubah, kalian harus hati-hati dan siapkan hati untuk patah hati. Semoga aja enggak ya. Aku doain semoga hubungan kalian semua yang lagi menjalin hubungan itu baik-baik aja. Oke, dadah, sampai jumpa di trip berikutnya. Halo Sobat TWS semuanya, selamat malam. Ketemu lagi sama aku Ica. Kali ini kita akan membahas tentang 5 alasan kenapa kalian harus tetap percaya diri walaupun kalian jomblo.
Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk kalian tetap support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya agar kalian gak pernah ketinggalan sama konten-konten yang ada di twc.id. Oke. Bagi sebagian orang, memiliki pasangan itu dirasa cukup membahagiakan. Tapi apa kalian ingat? Kalau nggak ada kesempurnaan yang abadi di dunia ini. Begitupun ketika kalian memiliki pasangan. Nggak selalu semuanya berjalan dengan mulus. Nggak selalu semuanya akan bahagia. Jika saat ini kamu masih dalam proses pencarian, janganlah kamu insecure ketika melihat orang lain bahagia atas hubungan asmaranya. Ada beberapa alasan kenapa kamu gak boleh insecure ketika kamu belum memiliki pasangan. Yang pertama, kamu harus ingat bahwa setiap manusia itu sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Tidak bisa dipungkiri memang, manusia memang ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Kamu hanya perlu konsisten untuk mencari dan memperbaiki dirimu jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang, agar hal baik itu cepat datang. Jadi kamu gak perlu insecure atau minder atau apalah karena kamu belum memiliki pasangan saat ini. Ini hanya soal waktu. Ini hanya soal proses pendewasaan diri. Hal baik itu pasti akan datang di waktu yang tepat. Cobalah kamu untuk konsisten melakukan perubahan diri demi kelanjutan hidupmu ke depan. Jadi kamu gak perlu mikirin hal-hal yang sekarang kamu belum memiliki pasangan. Hal baik itu pasti akan datang kok. Dan jangan pernah kamu melakukan hal-hal yang bisa merugikan kamu sendiri atau hanya membuang-buang waktumu saja. Kamu harus tetap fokus ke depan untuk bisa lebih baik daripada yang sekarang. Yang kedua, memiliki pasangan tak menjamin kamu akan selalu bahagia. Setiap hubungan yang berakhir dengan happy ending itu gak berjalan dengan mulus. Pasti di dalam hubungannya pernah terjadi pertengkaran dan pernah juga ada masalah-masalah. Bahkan mungkin pernah terlintas di dalam pikirannya untuk mengakhiri hubungannya ketika masalah itu selalu ada dan ada rasa titik jenuh di dalam hubungan. Cuma semua itu tergantung kita menyikapinya ya. Jadi buat kamu, jangan pernah tergesa-gesa untuk memiliki pasangan hanya karena kamu melihat orang lain atau teman kamu sudah punya pacar dan kamu ingin cepet-cepet punya pasangan juga. Jangan sampai salah pilih. Cobalah untuk berpikir realistis. Kamu saat ini perlu melatih kekuatan hatimu. Jika kamu belum siap untuk sakit hati, jika kamu belum siap untuk terluka, untuk patah hati, jangan terburu-buru untuk kamu mencari pasangan. Jangan kamu terburu-buru untuk menjalin suatu hubungan. Latihlah hatimu dulu sebelum kamu merasakan asam manisnya cinta. Yang ketiga, kamu memiliki pasangan akan menjadi rugi jika kamu malah menjadi budak cinta. Setiap orang memang dituntut untuk mencintai pasangannya dengan sepenuh hati. Tapi kamu harus ingat bahwa sesuatu yang dilakukan dengan berlebihan itu gak akan baik. Sama halnya ketika kamu mencintai seseorang, kamu gak boleh melebihi batasnya. Jika kamu sudah menjadi budak cinta, hal itu bisa dikatakan cukup buruk untuk diri kamu. Kamu pasti akan berubah menjadi pribadi yang egois dengan diri kamu sendiri. Dan kamu pasti akan kehilangan semua mimpi-mimpi yang dulunya kamu pengen. Karena yang kamu pikirkan hanya dia dan dia, bukan diri kamu. Yang keempat, kamu masih memiliki banyak mimpi-mimpi yang belum kamu realisasikan. Setiap orang pasti punya mimpi kan dalam hidupnya.
Dan kamu harus mewujudkan mimpi-mimpi kamu itu. Oleh karena itu, kamu nggak boleh mencintai orang lain dengan berlebihan. Daripada kamu memperjuangkan cinta yang nggak pasti, ada baiknya kamu lebih berfokus pada mimpi-mimpi kamu. Kamu nggak perlu malu, kamu nggak perlu minder. Ketika teman-teman kamu mengejekmu, kamu belum memiliki pasangan. Saat itu pasti akan datang nanti. Yang kelima, ingat, roda kehidupan itu berputar. Roda kehidupan itu akan berputar seiring berjalannya waktu. Jika saat ini kamu berada di titik paling rendah, maka suatu saat semua itu berbalik. Jadi jangan pernah bersedih atau jangan pernah menyesali ketika saat ini kamu belum memiliki pasangan. Percayalah, semua akan ada masanya. Untuk saat ini cobalah kamu lebih konsisten lagi untuk memperbaiki sesuatu yang belum kamu perbaiki. Dengan kamu melakukan itu, percayalah, jodoh yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Itulah 5 alasan kenapa kalian harus tetap percaya diri meski kalian jomblo. Nah, buat para teman-teman semua yang masih jomblo, tetap semangat dan percayalah, suatu saat nanti kalian akan dapat pasangan yang tepat. Ingat, pasangan yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi nanti di tri-tri berikutnya ya. Jangan sampai kelewatan untuk nonton terus twc.id. Bye-bye. Hai Sobat TWC semuanya, ketemu lagi sama aku Ica. Dan kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang disukai wanita dari seorang pria. Tapi tetap ya, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk kalian tetap support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk kalian tetap bunyikan loncengnya agar kalian gak pernah ketinggalan tentang video-video terbaru dari twc.id. Oke. Untuk membangun hubungan yang langgeng, kamu dan pasangan kamu wajib memahami satu sama lain. Dengan begitu, kalian tidak akan pernah terlibat dalam suatu kesalahpahaman yang nantinya bisa bikin kalian berantem. Nah, berikut 5 hal yang wajib kalian ketahui agar hubungan kalian baik-baik aja terus dan semakin lengket kayak perangko. Yang pertama, tidak menahan diri. Tidak ada yang lebih seksi daripada laki-laki yang menyatakan perasaannya. Karena terkadang laki-laki ada yang dia menahan diri dan tidak ingin menunjukkan perasaannya kepada wanita itu, perasaan cintanya, karena dia takut mendominasi atas keadaan itu. Pada kenyataannya, banyak wanita yang suka dengan laki-laki yang jujur. Pria yang tahu cara menyatakan perasaannya, itu adalah pria yang jantan. Pria yang tertutup, itu juga akan membuat wanita itu menjadi menutup diri, dan dia juga akan berpikiran berlebihan. Tapi, ketika lelaki sudah menyatakan perasaan cintanya, dia sudah mulai terbuka. Itu adalah hal yang paling romantis. Yang kedua, pendengar yang baik. Kalian senang atau gak senang ketika kalian berbicara dengan seseorang dan dia tidak mendengarkan, pasti rasanya seperti ngomong dengan tembok kan? Semua orang pasti ingin didengar, tak terkecuali dalam suatu hubungan. Wanita paling suka dengan pria yang mau mendengarkan semua keluh kesahnya. Keluh kesahnya dalam suka maupun duka, apapun itu. Entah obrolan itu membuat seorang lelaki jenuh, tapi dia tetap mau mengekspresikan wajahnya kalau dia tertarik dengan pembahasan pasangannya. Yang ketiga, suka memberi kejutan. Wanita suka diberi kejutan, walaupun kadang dia ngomong, gak usah. Padahal, buat wanita, kejutan itu adalah hal yang misterius dan paling menyenangkan. Ketika pria sudah menyiapkan kejutan untuknya, itu menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan wanita itu. Dan dia ingin melakukan sesuatu yang membuat wanita itu bahagia. Yang keempat,
Perlakukan yang menunjukkan rasa kasih sayang. Jangan pernah takut atau jangan pernah ragu untuk berpegangan tangan ketika di depan umum. Hal itu membuat wanita merasa diakui. Dan hal itu juga membuat wanita merasa kalau pria itu merasa bangga memilikinya. Yang kelima, tidak merahasiakan. Ini teruntuk lelaki. Wanita itu cenderung suka dipamerkan. Tunjukkanlah dia ke orang-orang sekitarmu, ke teman-temanmu, ke keluargamu. Atau mungkin kamu melakukan hal-hal yang romantis. Menunjukkan dengan cara kamu update status, posting sesuatu di media sosialmu. Gak perlu berlebihan. Momen-momen kecil yang membuat kamu selalu mengingat kalau kamu sudah memiliki dia, kalau kamu sudah bahagia dengan pasanganmu. Itulah 5 hal yang sangat diinginkan wanita dari pria. Dan apakah kalian juga setuju dengan 5 hal tersebut? Jangan lupa tulis di komentar ya. Aku pamit dulu, nanti kita ketemu lagi di treat-treat berikutnya. Dadah, sampai jumpa semuanya. Hai Sobat TWC semuanya, ketemu lagi sama aku Ica. Buat kalian jangan pernah bosan ya lihat aku terus di channel twc.id. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 5 zodiak yang terkenal baik hati dan suka menolong. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk kalian tetap support channel ini ya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tetap bunyikan loncengnya agar kalian gak pernah ketinggalan tentang video terbaru dari twc.id. Sifat baik dan suka menolong merupakan 2 sifat alamiah yang secara permanen menempel di diri manusia. Namun terkadang beberapa orang tidak mau melakukan 2 sifat tersebut karena beberapa hal dan alasan tertentu. Tetapi orang-orang dengan zodiak ini seolah mereka tak pandang bulu untuk selalu bersikap baik dan ringan tangan kepada siapapun dan dimanapun dia berada. Berikut 5 zodiak yang terkenal dengan kebaikan hatinya. Yang pertama, Pisces. Berbicara soal kebaikan, Pisces juara satunya. Sifat baik dan suka menolongnya dilakukan kepada semuanya, tak terkecuali. Bahkan, seorang Pisces bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga untuk melakukan aksi kebaikannya tersebut. Yang kedua, Virgo. Tak pandang bulu adalah prinsip yang sudah tertanam di jiwa Virgo. Siapapun itu, baik yang dia kenal maupun yang gak dia kenal, dia pasti akan menolongnya. Dan selain Virgo memiliki sifat yang ringan tangan, dia juga sosok yang bisa diandalkan, bisa dipercaya, dan juga bisa menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, Libra. Selain Pisces, Libra juga merupakan sosok yang penuh kasih dan juga empatinya. Contohnya, ketika seorang Libra ada di kereta, dengan senang hati dia akan memberikan tempat duduknya kepada orang lain yang membutuhkannya. Selain terkenal dengan kemurahan hatinya, seorang Libra juga terkenal dengan kesopanannya dan juga keramahannya. Maka dari itu, banyak orang-orang yang nyaman ketika berada di dekat Libra. Dan juga banyak orang yang ingin menjadikan Libra itu sebagai sahabatnya. Yang keempat, Gemini. Selalu mendengar dan tidak menghakimi adalah 2 sifat yang khas dari seorang Gemini. Selain itu, Gemini juga selalu memastikan seseorang yang berada di dekatnya itu merasa nyaman dengan dia. Sisi positif yang ada di dalam diri Gemini itu juga merupakan salah satu yang membuat dia selalu melihat seseorang dari kebaikannya. Dan dia seolah menutup mata akan keburukan seseorang. Dan juga berbicara tentang daftar orang yang menjadi pendengar yang baik. Gemini adalah salah satu yang ada di daftar itu.
Yang kelima, Leo. Apa yang ia tanam, itu yang akan ia tuai. Itulah prinsip hidup dari seorang Leo. Dengan prinsip itu, Leo akan memperlakukan seseorang dengan baik, dengan ketulusan, dan dengan kasih sayang. Bahkan, Leo rela mengambil resiko melakukan sesuatu yang nantinya bahkan akan merugikan dirinya sendiri demi membantu orang yang dia sayang. Seorang Leo cocok untuk dijadikan pasangan. Leo terkenal dengan sifat setianya yang sangat kuat. Selain setia, seorang Leo juga nggak pernah absen ketika seseorang membutuhkan bantuannya. Itulah salah satu juga alasan kenapa Leo cocok untuk dijadikan pasangan. Itulah kelima zodiak yang terkenal dengan kebaikan hatinya. Apakah kalian salah satunya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah nonton. Nanti kita ketemu lagi di treat-treat berikutnya. Sampai jumpa. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Ica. Buat kalian para sobat TWC, jangan pernah bosan lihat aku di channel ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang 5 topik pembicaraan yang paling disukai wanita saat pertama kali dia kencan. Kira-kira apa ya? Kalian penasaran nggak? Kalau kalian penasaran, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk kalian tetap nyalakan loncengnya agar kalian nggak pernah ketinggalan tentang video-video terbaru dari twc.id. Kita lanjut ya. Ketika pasangan kamu sudah mau menerima ajakan kencan pertamamu, tentu kamu nggak pengen kan dia merasa bosan saat pertama kali jalan dengan kamu. Nah, maka dari itu, kamu jadi berpikir untuk mencari-cari topik apa yang paling tepat dan paling disukai wanita saat pertama kali kencan. Kamu nggak perlu khawatir, karena banyak sekali topik-topik pembicaraan yang menyenangkan yang disukai wanita. Mengetahui topik-topik pembicaraan yang menyenangkan tidak hanya berguna untuk mencairkan suasana, tapi juga berguna membuat dia tuh jadi pengen diajak kencan lagi sama kamu. Berikut ini adalah beberapa topik pembicaraan yang paling disukai wanita saat kencan. Dan ini bisa kamu gunakan agar pasanganmu jadi semakin tertarik sama kamu. Yang pertama, membicarakan dirinya sendiri. Membicarakan dirinya sendiri bukan berarti egois ya teman-teman. Menurut penelitian yang terbit di Amerika, Journal of Sociology, pria itu lebih nyambung dengan wanita ketika membicarakan dirinya sendiri. Beberapa hal diantaranya adalah membicarakan tentang hobi atau minat mereka. Yang kedua, membicarakan tentang lokasi atau kota yang pernah kalian kunjungi atau yang ingin kalian kunjungi. Mungkin beberapa waktu ini kalian pernah traveling ke kota lain. Nah, itu bisa kalian ceritakan kepada pasangan kencan kalian. Karena beberapa pasangan kencan itu selalu menginginkan kencan kedua setelah mereka membicarakan tentang traveling. Tidak ada salahnya kan? Untuk kalian bertukar cerita tentang pengalaman traveling kalian. Mulai dari kalian bercerita tentang kota mana saja yang pernah kalian kunjungi, atau mungkin kota mana saja yang pengen kalian kunjungi. Siapa tahu dari kalian bercerita tentang pengalaman traveling kalian, itu muncul niatan atau ajakan agar kalian bisa traveling bersama. Yang ketiga, berbagi rahasia kecil kepada si dia. Membicarakan tentang rahasia tentang diri kamu untuk pertama kali kencan itu memang sedikit agresif. Tapi mungkin dengan kamu menceritakan tentang keburukan atau kejelekan kamu kepada pasangan kencan kamu, itu malah membuat dia semakin tertarik sama kamu. Seorang peneliti, Arthur Aron, pernah mengungkapkan, ketika kamu menceritakan tentang rahasia kamu, atau kamu menunjukkan pribadi seperti apa sih kamu di depan pasangan kamu, itu malah akan cepat membuat kalian semakin akrab.
Kalau anak sekarang bilang chemistry-nya cepet dapat. Yang keempat, kualitas diri yang kamu banggakan. Bukan bermaksud untuk sombong ya, tapi menceritakan atau mengungkapkan tentang kebaikan yang pernah kamu lakukan. Itu semakin membuat meningkatnya ketertarikan pasangan kamu terhadap kamu. Jadi mulai sekarang jangan pernah ragu untuk kalian menceritakan atau menunjukkan kualitas positif diri kalian. Tapi jangan lupa untuk kalian tetap rendah hati. Yang kelima, membicarakan hal-hal yang kontroversial. Topik pembahasan yang kontroversial itu adalah salah satu yang disukai oleh wanita. Jadi jika kalian kencan dan kalian membahas tentang topik hal-hal yang kontroversial, contohnya seperti pernikahan, pacaran beda agama, atau mungkin politik, itu akan membuat kencan kalian semakin bersemangat. Kencan kalian menjadi sangat menyenangkan karena kalian membahas topik-topik yang kontroversial. Nah, itulah 5 topik pembicaraan yang disukai oleh wanita saat pertama kali kencan. Apakah kalian setuju? Atau mungkin kalian punya ide-ide lain? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Bye-bye. Hai Sobat TWC semuanya. Ketemu lagi dengan aku Ica. Kali ini kita akan membahas tentang 5 tanda pria tidak serius menjalin hubungan dengan kita. Tapi sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk kalian tetap support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk kalian tetap nyalakan loncengnya agar kalian gak pernah ketinggalan tentang video-video terbaru di twc.id. Wanita paling suka dijadikan prioritas dalam hubungan. Dan wanita juga paling suka dengan hubungan yang romantis. Tapi ada beberapa pria yang menjadikan hubungannya itu bukan sesuatu yang prioritas. Dan dia menjadikan hubungan itu sebagai main-main aja. Dan ini adalah beberapa hal yang akan dilakukan oleh pria ketika dia tidak serius menjalin hubungan asmara dengan kamu. Yang pertama, selalu terlambat. Ketika kalian membuat janji untuk berkencan, dia selalu datang terlambat. Atau bahkan mungkin dia sering membatalkan janji dengan alasan yang tidak jelas. Padahal kan biasanya pria yang sering menunggu atau datang duluan ketika dia membuat janji untuk berkencan. Jika pasangan kalian selalu membuat kalian menunggu, itu tandanya dia tidak menjadikan kalian prioritasnya. Yang kedua, tak diajak menemui keluarganya. Pria kan tentu suka menghadiri acara penting atau mungkin acara keluarga bersama pasangannya. Mereka akan dengan bangganya memperkenalkan kekasihnya di depan keluarganya atau di depan orang-orang. Tapi, jika pasangan kalian gak pernah mengajak kalian ke acara keluarga atau dia tidak pernah memperkenalkan kamu di acara sosial apapun, itu artinya dia tidak berkomitmen serius dengan hubungan kalian. Yang ketiga, terlambat memberi respon. Ketika dia sering lama membalas pesan dari kamu, bahkan dia sering tidak menjawab telepon dari kamu, itu sudah tanda bahwa dia memiliki prioritas lain selain dia harus menjawab pesan dari kamu atau memberi kabar kamu. Dan itu artinya dia tidak terlalu serius menjalin hubungan dengan kamu. Bukan seberapa sibuknya dia sampai dia tidak bisa memberi kabar kamu, tapi seberapa pentingnya kamu buat dia. Jika kamu salah satu prioritasnya, sesibuk apapun dia akan memberi kamu kabar. Yang keempat, tak pernah terlihat berusaha. Sebuah hubungan yang romantis membutuhkan usaha dari kedua pihak. Tapi jika pasangan kalian terlihat ogah-ogahan untuk memperjuangkan hubungan kalian, hubungan yang lebih baik, hubungan yang romantis, itu sudah tanda bahwa dia tidak menjadikan hubungan kalian sesuatu hal yang penting. Yang kelima, menyembunyikan tentang kehidupannya. Jika kamu merasa mengenalnya,
tetapi dia tidak sebaik yang kamu inginkan. Mungkin itu ada alasannya. Dia mungkin menahan, atau dia tidak bisa terbuka tentang kehidupannya di depan kamu. Karena dia tidak ingin terlalu dekat, terlibat secara emosional dengan kamu. Dan jika itu sudah terjadi, kamu tidak perlu mencari tahu tentang siapa pria itu dan seperti apa kehidupannya. Karena pria yang serius itu akan lebih terbuka tentang kehidupannya kepada pasangannya, tanpa kamu bertanya atau tanpa kamu harus mencari tahu. Apa kalian melihat tanda-tanda itu pada pasangan kalian? Jika kalian tidak dianggap penting, jika kalian bukan salah satu prioritas utamanya, maka jangan pernah repot-repot sayang untuk memprioritaskan dia. Karena hubungan dengan orang seperti itu hanya akan membuang-buang waktumu saja. Semakin kamu terlihat mencintainya, akan semakin gampang pula dia menyepelekan kamu. Oke, treat kali ini udah selesai. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Buat kalian semua, jangan pernah bosen ya lihat channel twc.id. Nanti bakal ketemu aku terus. Bye-bye semuanya. Halo Sobat TWC semuanya, ketemu lagi sama aku. Dan kali ini kita akan membahas tentang 5 sikap wanita yang bikin pria galau. Tapi sebelum kita lanjut videonya, tetap ya untuk kalian support channel ini terus dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tetap nyalakan loncengnya agar kalian gak pernah ketinggalan sama video-video terbaru dari twc.id. Pria dan wanita itu memang dilahirkan dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Bagi seorang wanita, apapun yang diucapkannya, apapun yang dilakukannya, itu gak akan berdampak apapun kepada seorang pria. Karena pria dianggap bisa melakukan atau melewati segala hal dengan tegar. Namun apa kalian tahu? Kalau pria juga bisa merasakan sedih, sakit, kecewa karena cinta. Kalian gak percaya? Berikut adalah 5 sikap wanita yang bikin pria galau. Yang pertama, cuma menganggap sebagai teman. Kalian pernah mengalami hal seperti ini? Ketika pria menyatakan cintanya kepada wanita yang sudah selama ini dia incar, yang dia sukai, dan wanita itu hanya menganggap dia sebagai teman. Siapapun yang mengalami ini pasti akan langsung galau dan sedih. Pasalnya, jawaban itu masih menyisakan sedikit harap kepada si pria untuk tetap memperjuangkan wanita itu. Harusnya wanita itu mengatakan sejujurnya apa yang dia rasakan. Memang, mungkin akan terasa sakit di awal, tapi itu jauh lebih baik daripada memberi harapan palsu. Yang kedua, hanya menganggap sebagai kakak. Kamu naksir seorang wanita, dan kamu memberanikan diri untuk menyatakan cinta kamu kepada dia. Alih-alih dia menolak cinta kamu dengan terang-terangan, tapi dia mencoba mengatakannya dengan halus di depan kamu. Maaf ya, aku sudah anggap kamu sebagai kakakku sendiri. Hati mana yang tidak terasa sakit mendengarnya? Hey ladies, dengar. Pria juga bisa mewah karena cinta. Jadi, tolaklah dia dengan alasan yang tepat, yang tidak membuat dia ingin terus berharap. Jawaban yang to the point itu jauh lebih bagus buat dia cepat move on dari kamu. Yang ketiga, memberi perhatian lebih. Pas ditembak, nolak. Ini adalah satu situasi yang diciptakan oleh wanita dan sering bikin pria galau. Pasalnya, dalam situasi ini, wanita seperti menunjukkan sinyal-sinyal cinta kepada seorang pria. Ketika pria menangkapnya sebagai sinyal-sinyal cinta, wanita malah mengungkapkan hal yang berbeda. Wanita menolak pernyataan cinta pria dan bereaksi seolah-olah tidak pernah ada cinta di antara keduanya. Nah,
Sikap wanita yang seperti ini itu bikin pria galau berat. Wanita, maumu apa sih? Yang keempat, tidak menolak, juga tidak menerimanya. Ini juga salah satu sikap wanita yang bikin pria galau setengah mati. Ketika ditembak, dia tidak menolak, tapi juga tidak menerimanya. Saat ini udah terjadi, pria hanya bisa mengernyitkan dahi dan juga bingung. Sikap yang seperti ini akan membuat pria merasa digantung dan diberi harapan palsu. Ya, begitulah wanita, seringkali susah ditebak. Jadi, pria harus lebih jeli membaca situasi atau sesuatu dari kalimat yang dia ucapkan atau perilaku yang dia lakukan. Jika wanita sudah bersikap seperti itu berarti dia juga menaruh hati kepada pria itu. Namun, mungkin ada sesuatu yang mengganjal yang membuat dia tidak percaya pada perasaannya. Yang kelima, gampang bilang putus. Para wanita harus hati-hati dengan apa yang mereka ucapkan. Gampang banget bilang putus dengan pasangan. Itu bukan perilaku yang baik, karena itu bisa sangat menyakiti hati pasangan kalian. Beberapa wanita mungkin menganggap hal ini itu sepele dan gak akan berdampak apa-apa pada hubungan kalian. Tapi ingat ladies, pria juga memiliki batas kesabaran. Untuk membuat sebuah hubungan yang langgeng, kalian harus bisa saling menghargai satu sama lain. Kalian harus bisa saling mengerti satu sama lain. Jangan bersikap egois, karena itu hanya akan menimbulkan masalah. Karena itu hanya akan membuat hubungan kalian semakin runyam kalau kalian mementingkan ego masing-masing. Nah, itulah 5 sikap wanita yang bikin pria galau. Apa kalian punya pendapat lain? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.